Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها وقال أيضا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah semua para santri yang kami cintai, alhamdulillah di kesempatan petang hari ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang Allah terus curah limpahkan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat kesempatan thalabul ilmi, tafaqquh fiddin di majelis ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang mendatangkan maslahat bagi diri kita dan juga masyarakat. Salawat dan salam semoga selalu mengalir untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita harapkan syafaatnya. Kita sampai ayat 66 surah Al-An'am. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqq قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. Wakadzdzaba dan telah mendustakan bihi dengannya ay bil Quran ay bil azab dengan Al-Quran qaumuka kaummu bangsa Quraisy maksudnya wa huwal haqqu padahal Al-Quran itu adalah al-haq kebenaran. Qul katakanlah lastu saya bukanlah alaikum atas kalian biwakil wakil yang diserahi urusan kalian. Katakanlah saya sedikit pun tidak mewakili kalian. Likulli naba'in mustaqar. Likulli naba'in bagi setiap berita yang besar itu mustaqar, tempat dan waktu terjadinya. Wasaufa ta'lamun dan kalian akan mengetahui akhir kesudahan berita itu. Wa idza ra'aita dan jika engkau melihat alladzina yakhuduna fi ayatina orang-orang yang melecehkan, yang mencemooh ayat-ayat kami, fa'arid anhum
maka berpalinglah dari mereka. Hatta yakhudu, hingga mereka melakukan pembicaraan fi hadisin ghairihi, di dalam tema yang lain. Wa imma yunsiyannaka syaitan, dan jika benar-benar syaitan membuatmu lupa, fala taq'ud, maka janganlah engkau duduk ba'da dzikra, setelah teringat, ma'al qaumil zalimin, bersama kaum yang zalim. Wa ma'al ladzina yattaquna min hisabihim min syai', tidaklah ada hisab atas orang-orang yang bertakwa atas perilaku mereka. Walakin dzikra, akan tetapi kewajiban orang-orang yang bertakwa itu adalah memberikan peringatan. La'allahum yattaqun, mudah-mudahan mereka, orang-orang yang melecehkan ayat-ayat kami itu, menjadi bertakwa. Baik, ini kajian kita petang hari ini. Ayat 66 sampai 69 ya. Kita bahas satu persatu, sedikit demi sedikit. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haqqu qul lastu 'alaikum biwakil. Betapapun Al-Qur'an itu adalah satu kebenaran yang mutlak, tapi tetap watak orang kafir itu mendustakan. Yang dimaksud bihi di dalam ayat ini, wa kadzdzaba bihi, itu dhamir ha di dalam kata bihi itu kembali kepada Al-Qur'an. Artinya objek yang didustakan oleh mereka itu adalah sumber kebenaran yang mutlak itu, bukan yang lain. Dan kita semua meyakini bahwa Quran itu ketika berbicara tentang fakta, faktanya pasti terjadi. Ketika dia bicara tentang sejarah, sejarahnya pernah terjadi. Dan ketika dia bicara tentang masa depan, informasi tentang forecasting, informasi itu pasti terjadi. Perkabaran tentang masa depan itu pasti terjadi, cepat atau lambat pasti terjadi. Maka di ayat berikutnya itu ada satu kaidah, likulli naba'in mustaqar. Likulli naba'in mustaqar. Bagi setiap berita besar itu terdapat mustaqar. Mustaqar itu tempat terjadi dan waktu terjadinya. Ada timingnya, ada waktunya, ada tempat terjadinya. Itu kepastian. Saya kasih satu contoh. Terkait dengan sejarah. Tidak ada satupun sejarawan di dunia ini yang bisa membantah cerita Quran tentang kaum-kaum terdahulu. Tentang kaum Ad, tentang kaum Tsamud, tentang Fir'aun, tentang Namrud, bahkan tentang cerita Nabi Adam itu tidak bisa dibantah. Karena tidak cuma artefak, tapi juga peradaban. Itu semua bisa ditelusuri secara arkeologis. Semua bisa dibuktikan secara ilmiah. Artinya cerita Quran tentang sejarah bangsa-bangsa yang telah berlalu, tentang umat-umat terdahulu, itu bukan cerita mitos, bukan asatirul awalin, bukan mitos orang-orang terdahulu yang tidak ada fakta ilmiahnya. Tapi tetap saja orang Quraisy itu mendustakan. Nah, dalam kondisi seperti itu, Nabi itu diingatkan oleh Allah, kamu tidak usah fokus dengan respon mereka, wahai Muhammad. Tidak usah fokus dengan tanggapan dan pendustaan mereka. Fokuslah pada keyakinanmu bahwa Quran itu al-haq, kebenaran. Itu nasihat Allah untuk Rasulnya itu. Kalau kamu fokus dengan respon mereka, kamu akan capek, kamu akan lelah, kamu akan sedih. Bahkan itu akan menghilangkan fokus dakwahmu itu. Maka omongan orang kafir itu tidak usah terlalu dihiraukan gitu. Maka nanti diingatkan di ayat berikutnya, itu ayat 68, fa'arid anhum,
Itu disuruh berpaling dari mereka itu. Nggak usah digubris gitu. Nggak usah terlalu kamu pikirkan. Fokus saja bahwa Quran itu sekalipun didustakan, dia adalah kebenaran. Dan sumber kebenaran yang paling hakiki. Dan itu mengajari kita tentang mindset ya, tentang cara kita membangun pola pikir. Jadi para dai itu tidak pernah sibuk dengan omongan orang, apalagi orang kafir musuh dakwah itu. Dia fokus dengan agenda-agenda dakwahnya itu. Dia fokus dengan kerja-kerja besarnya yang sudah dia rencanakan, dia sudah daftarkan itu kepada Allah, dan dia minta agar rencana-rencana itu diberikan kemudahan. Dia tidak pernah fokus dengan omongan orang, dengan cemooh orang kafir, dengan hujatan, itu dia tidak. Nah, kemarin ketika khutbah Jumat saya sampaikan, apa jadinya kalau pemain sepak bola itu sibuk dengan hujatan penonton? Kira-kira bisa mencetak gol gak? Maka pemain sepak bola yang handal itu, dia tidak cuma terlatih untuk memiliki skill main bola yang tinggi, tapi juga mental yang kuat. Karena kesalahan dia kecil saja ditonton banyak orang dan dihujat dia. Kalau dia tidak punya mental yang kuat, tekad yang membaca, dia akan kehilangan fokus. Paham itu? Yaitu jiwa orang yang berjuang di jalan Allah. Begitu mental pejuang itu. Dia gak sibuk dengan omongan orang, apalagi orang kafir yang memang lisannya itu selalu mengeluarkan takdzib, pendustaan. Selalu mendustakan kebenaran. Karena memang mereka musuh kebenaran itu. Maka tidak usah terlalu dihiraukan. Ini pertama ya. Itu dipakai untuk membangun mindset, pola pikir itu. Jangan mudah menghiraukan omongan orang-orang kafir itu. Ya, tidak perlu terlalu menanggapi omongan mereka. Jangankan orang kafir, sebagian orang Islam pun itu punya mental komentator. Ya, pandai sekali dia memberikan komen, tapi tidak pernah dia berbuat apa-apa. Dia hanya bisa komentar, tapi tidak memberikan solusi. Dia hanya bisa menghujat, tapi tidak pernah memberikan jalan keluar. Itu sebagian orang Islam sendiri itu. Maka tidak usah terlalu juga diperhatikan. Pernah dengar kan ceritanya Abu Nawas itu? Ketika dia beli keledai dengan anaknya itu, dia suruh naik anaknya itu di atas keledai itu, melewati orang di tengah pasar. Orang-orang bilang, gimana orang itu mendidik anaknya gak sopan. Masa anak naik keledai, bapaknya nuntun. Terus anaknya suruh turun, dia yang naik. Diomongin lagi sama orang, gimana orang itu gak punya belas kasihan sama anak. Masa anak kecil suruh jalan, malah dia yang naik keledai. Terus dia putuskan naik dua-duanya, dia dan anaknya naik. Diomongin lagi, gak kasihan sama hewan itu. Mosok keledai kecil begitu dinaiki berdua, ndak punya peri kehewanan itu. Akhirnya diputuskan dua-duanya turun, gak dinaiki. Diomongin lagi, apa gunanya beli keledai kalau gak dinaiki? Semua salah di mata orang yang dengki. Ya, semua salah di mata orang yang dengki. Itu kaidah, Mas. Di mata orang yang dengki, yang benci itu, apapun yang kamu lakukan itu salah. Nah, orang kafir itu karena memang sudah kadung benci, dan bencinya mendarah daging, tetap mereka itu mendustakan Quran. Sekalipun fakta-fakta menunjukkan Quran itu kebenaran. Paham ya? Ngerti Mas? Berarti fokus kepada apa? Kepada kebenaran saja. Tidak perlu fokus dengan respon mereka. Saya kasih contoh yang lain. Berita tentang kebenaran yang disampaikan Rasul itu bukan sekedar sebagian besarnya terjadi, semuanya terjadi.
Tapi tetap saja mereka tidak mengakui Nabi itu sebagai utusan Allah. Saya kasih satu contoh ya, yang kemarin saya ceritakan. Penaklukan Konstantinopel itu, Bizantium, itu dinubuatkan Nabi saat beliau dengan para sahabat menggali parit itu. Dalam episode perang Khandaq itu, Nabi menggali parit dengan 3.000 pasukannya. Satu persatu batu dibelah. Hampir semua batu bisa dibelah sahabat, kecuali satu batu yang paling besar, yang kalau tidak dibelah batu itu maka akan menjadi tempat loncatan orang kafir, menjadi batu loncatan. Mereka bingung, setiap dihantam sama sekali nggak bergeming batu itu. Maka mereka matur sama Rasul. Terus Rasul turun tangan. Rasul itu diberikan kekuatan 30 laki-laki. Jadi hantaman godamnya itu, hantaman palunya itu setara dengan 30 laki-laki. Kalau Nabi kan rajulun qawi, utia salasina quwwah minar rijal. Itu Rasulullah. Maka sekali hantam batu itu mas terbelah, memercik apinya itu ke barat. Terus Rasul mengatakan la tuftahannar rum. Romawi itu pasti akan kalian taklukkan. Ada kepastian itu. Ada lam taukid, ada nun taukid dalam sabda beliau itu. Disampaikan beliau di saat kondisi umat Islam sedang dihadapkan pada perang, dalam kondisi sangat genting, dalam kondisi musim dingin yang sangat mencekam. Para sahabat sedang kelaparan, lelah, letih karena mempersiapkan parit itu. Dan terjadi penaklukan itu. Romawi dikuasai umat Islam, Bizantium jatuh. Penaklukan Persia pun begitu. Ketika Rasul memukulkan batu 2 kali, batu itu memercikkan api ke timur. Terus Rasul mengatakan la tuftahannal furs. Persia pasti akan kalian taklukkan. Ada nilai kepastian di situ. Ada lam taukid, ada nun taukid. Dan betul di masa Sayyidina Umar Persia jatuh. Istana putih dan istana merah itu jatuh ke tangan umat Islam. Kisra lari tunggang langgang. Gelang-gelangnya itu berserakan di istananya itu. Jadi ucapan Nabi itu kebenaran. Tapi sampai detik ini tetap sebagian besar mendustakan beliau. Sebagian besar manusia tidak meyakini kalau beliau itu utusan Allah. Terus kita sedih itu dengan respon manusia itu. Tidak ngaruh di jiwa kita itu. Seandainya pun semua manusia mendustakan, kita tetap meyakini beliau Nabi kita, beliau Rasul kita. Tidak goyah iman kita itu. Itu wa kadzdzaba bihi qaumuka. Terus ingat itu halnya wa huwal haqqu. Yang antum ingat, antum garis bawah itu. Wa huwal haqqu. Sehebat apapun mereka mendustakan, tetap Quran itu al-haq. Kalau kita meyakini Quran itu al-haq, maka wajib dijaga, wajib dipelajari, wajib didakwahkan. Jadi jangan hanya berhenti pada keyakinan saja, tapi harus ada usaha untuk bagaimana Quran itu benar-benar menjadi kebenaran yang hidup di tengah masyarakat. Jangan hanya diyakini, karena keyakinan itu adanya dalam jiwa. Dia harus disebarkan tengah masyarakat menjadi nilai, menjadi pedoman, menjadi perilaku, menjadi akhlak dan adab. Nah, itu tugas kita. Itu tugas kita. Jelas ya? Mafhum? Fahimtum? Likulli naba'in mustaqar. Setiap berita besar ada tempat dan waktu terjadinya. Naba itu maknanya berita besar. Maka ada surat An-Naba. Dia berbicara tentang sebuah berita yang besar. Qila, ada yang berpendapat berita besar itu ya Quran itu sendiri. Ada yang berpendapat berita besar itu kiamat. Nah, kalau difahami yang kedua bahwa likulli naba'in mustaqar itu berarti kiamat itu sudah ditentukan waktu dan terjadinya kapan. Pasti itu.
Ada juga para ulama yang memahami bahwa berita kemenangan itu cepat atau lambat pasti terjadi. Bahkan ada yang lebih spesifik lagi mengatakan naba di situ adalah perang Badar. Kemenangan kaum muslimin di perang Badar itu pasti datang, tiba waktunya itu. Yang memuat di dalam peristiwa itu kebinasaan orang-orang kafir yang dulu mendustakan Rasul. Dan itu pasti terjadi. Ada juga yang mengatakan bahwa likulli naba'in mustaqar itu tentang kemenangan umat Islam nanti di akhir zaman. Maka kalau antum baca hadis yang kedua di kitab Arba'in Nawawi itu, ketika Rasul ditanya tentang tanda kiamat, beliau mengatakan di antara tandanya itu antaridal amatu rabbataha. Ketika seorang budak wanita melahirkan majikannya, melahirkan tuannya. Itu kata para syurrah hadis, para penjelas hadis itu mengatakan itu berita tentang futuhat Islamiyah. Berita tentang kemenangan dan penaklukan Islam di akhir zaman. Sehingga nanti akan banyak sekali perbudak itu yang dikuasai oleh umat Islam. Itu berita tentang penaklukan. Cepat atau lambat pasti umat Islam itu akan menguasai dunia. Walau karihal musyrikun, sekalipun orang musyrik itu tidak suka, tetap berita itu akan datang. Tidak bisa ditolak itu. Saya cerita kemarin kan, setiap ada kejadian itu Allah sudah menyiapkan skenario yang nggak dibaca orang kafir. Mereka menghancurkan Afghanistan, mereka menghancurkan Irak, mereka menghancurkan Suriah. Harapannya kan Islam itu habis. Ya kan? Ternyata umat Islam itu sebagiannya syahid. Dan kematian mereka, kematian syahid itu membuat jiwa umat Islam di negeri yang lain itu membara roh jihadnya. Sehingga anak-anak mudanya itu kemudian menjadi sangat semangat belajar agama. Bahkan kalau antum lihat, antum cek aja itu di kantor-kantor sekarang itu anak-anak muda, backgroundnya umum, sekolahnya umum, pekerjaannya setiap hari urusan dunia, tapi ngaji setiap pekan. Kalau dibuka majelis itu penuh majelis itu, anak muda itu. Mereka ketika menghancurkan Afghanistan, Irak, Libya, Suriah, pengennya Islam itu mundur. Ternyata enggak. Ternyata kematian saudara kita di Irak, di Afghanistan itu membuat semangat kita itu muncul berlipat-lipat. Itu satu. Yang kedua, dari perang yang terjadi di negara-negara itu atas penjajahan Amerika itu, jutaan umat Islam itu mengungsi ke Eropa, berbondong-bondong bahkan sampai Kanada, sampai disambut presiden Kanada itu dengan tolak al-Badru itu, iya kan? Itu viral sekali itu. Hanya satu negara aja yang ketika itu sedang bermasalah dengan umat Islam, Yunani itu, di perbatasan umat Islam diusir. Tapi sekarang Yunani ini mengalami masa krisis yang berbahaya. Negara yang terancam gagal itu. Kualat sama umat Islam dia. Dia kualat dia. Tapi negara-negara yang lain menerima itu. Karena berita, bukan berita, kesepakatan internasional itu para pengungsi itu harus ditampung. Tanpa memandang agama dan ras. Apa skenario Allah di situ? Agar umat Islam itu menguasai Eropa. Menyebar di Eropa, mendapat kewarganegaraan Eropa, dan mereka akan beranak pinak di situ. Mereka akan menjadi bangsa Eropa, dan karena itu nanti Islam akan menyebar dengan cepat di Eropa. Mereka ingin menghancurkan Islam dengan menjajah Irak, Afghanistan, tapi tidak bisa. Islam itu sudah ditakdirkan itu untuk menang kok. Sampai Rasul mengatakan, saya blugu hadad-din ma balagal lailu wan nahar. Agama ini akan mencapai di mana siang dan malam itu ada. Kira-kira ada nggak belahan bumi yang tidak ada siang, nggak ada malam? Tidak ada. Berarti agama ini akan mencapai ke seluruh penjuru bumi. Nggak ada satupun yang tidak dihuni umat Islam. Semua akan dihuni umat Islam itu. Itu cepat atau lambat. Nah, tinggal kita ini kuat nggak, sungguh-sungguh nggak menyiapkan generasi itu.
Maka antum itu dididik untuk menyongsong masa itu. Itu tuh masa-masa keemasan umat Islam yang akan terulang kedua kali setelah masa Bani Abbasiyah dulu. Antum sedang disiapkan di situ. Itu masa depan antum. Saya sudah meninggal nanti, Kang Mansur ya meninggal lebih dulu malah. Antum nanti itu masa depan antum, itu urusan antum nanti itu. Tanggung jawab antum di hadapan Allah nanti itu. Itu likulli naba'in mustaqar. Maka disebutkan wasaufa ta'lamun, dan kalian akan mengetahui itu, cepat atau lambat kalian akan mengetahui itu. Termasuk berita tentang mahsyar, berita tentang mizan, berita tentang sirat, berita tentang haud telaga, berita tentang Al-Kautsar, itu semua pasti akan tiba waktunya. Sekalipun didustakan itu akan terjadi. Maka sekali lagi saya ulangin, kalau kita sedang menyampaikan kebenaran didustakan orang, itu tidak usah sibuk dengan respon mereka. Nggak usah sibuk. Pegang teguh kebenaran itu, cukup kita meyakini kebenaran itu datang dari Allah, selesai. Ya, begitu jiwa dai ditempa itu. Agar dia tidak cengeng, tidak baperan, nggak mutungan. Jelas ya? Lihat ayat berikutnya. Wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Jika engkau melihat orang-orang yang melecehkan ayat-ayat kami, kata yakhuduna itu, yakhudun itu berasal dari khadha yakhudu. Masdarnya khawdun. Khawd itu makna aslinya sebenarnya orang yang berada di dalam kolam, kakinya itu tidak menyentuh tanah, ngambang itu loh. Itu khadha yakhudu. Di sini dipinjam kata itu untuk menggambarkan kondisi orang kafir yang sedang melecehkan ayat-ayat Allah. Seperti orang yang ada di kolam itu, di dalam air itu, kakinya tidak menyentuh tanah. Artinya dia tidak punya pijakan. Orang itu ketika menghina ayat-ayat Allah itu sebenarnya dia tidak punya pijakan saat bicara itu. Dia tidak punya dasar. Dia nggak punya pijakan sama sekali. Dia ngomong begitu saja, tidak ilmiah sama sekali itu. Itu makna yakhudun. Maka antum lihat di kalimat fi ayatina, jika engkau melihat orang-orang yang melecehkan ayat-ayat kami, lihat kami itu kembali kepada siapa? Allah. Tidak usah juga terlalu kalian hiraukan mereka. Fa'arid anhum, itu kata Allah. Fa'arid anhum. I'rad itu maknanya berpaling. Tidak perlu digubris, tidak perlu masuk ke dalam hatimu menjadi sebuah penyakit yang membuat hilang fokusmu. Itu fa'arid maksudnya. Cuma para ulama mengatakan ayat ini kan berlaku dulu di fatrah Makkiyah. Karena ayat surat Al-An'am itu kan Makkiyah ini. Ayat seperti ini kata para ulama itu dinasakh dengan ayat Qital. Kalau saya bacakan di sini ini, nusikhat bi ayatil Qital. Ketika turun ayat tentang perang, ayat begini ini tidak berlaku. Ada orang kafir menghina Islam, ya jihad gitu. Paham? Ada orang-orang kafir melecehkan ayat-ayat Quran, ya jihad, angkat senjata. Itu di zaman ketika umat Islam itu sudah punya basis negara, sudah punya jumlah yang banyak, maka tidak boleh ada orang menghina ayat-ayat Allah kemudian dibiarkan begitu saja. Maka memahami ayat itu juga perlu konteksnya. Antum disuruh berpaling, mendiamkan orang kafir yang menghina ayat Quran itu, karena konteksnya saat itu umat Islam di Mekah itu masih minoritas. Paham ya? Karena jumlahnya sedikit, nggak mungkin melawan mereka. Jangankan melawan itu, balesi omongan saja tidak mungkin. Apalagi boikot, mustahil.
Mau kita memboikot produk orang kafir di saat kita masih minoritas, itu mustahil. Tapi ketika umat ini sudah mayoritas, kekuatan umat Islam itu berada pada jumlahnya. Dan umat Islam harus tahu itu, jumlah yang besar itu kekuatan. Mereka butuh kita. Kalau kita boikot, mereka kelabakan. Maka harus digunakan itu. Jangan sampai memahami ayat ini dengan letterlux begitu. Udahlah kita berpaling saja kalau mereka menghina. Enggak begitu memahaminya. Itu kan konteksnya dulu ketika umat Islam masih minoritas, belum punya kekuatan. Kalau seandainya kemudian umat Islam melawan, maka akan dihabisi. Di saat umat Islam sudah mayoritas seperti sekarang, apalagi di Indonesia, ayat seperti ini ya jangan diamalkan secara letterlux. Paham? Maka sekali waktu umat Islam itu menunjukkan taringnya gitu. Ibarat singa itu mengaum. Agar mereka tahu kalau kita itu juga bisa marah. Paham itu? Maka sekalipun mereka menghina, ini macam-macam lah. Ya bahasanya itu, yuk. Kadang-kadang perlu dilawan dengan keras, dengan tegas begitu. Jangan dibiarkan maksudnya itu. Diberi pelajaran maksudnya. Maka kita harus pahami, ini pentingnya ilmu nasikh mansukh itu. Kalau antum membaca Quran, antum belajar tafsir, antum tidak belajar nasikh mansukh, nanti antum akan mengamalkan ayat yang sudah mansukh. Dan itu berbahaya. Sehingga ayat-ayat seperti ini kadang sebagian orang yang memang dalam hatinya sudah ada penyakit, itu digunakan sebagai pembenaran untuk tidak melawan orang kafir. Paham? Untuk tidak melawan orang kafir itu. Padahal konteksnya ini saat umat Islam itu masih minoritas. Jumlahnya sedikit, belum punya kekuatan, belum punya negara. Kalau sudah mayoritas, ya tidak bisa begitu. Jangan sampai mayoritas, tapi dihina-hina minoritas kemudian diem. Paham gak? Makanya mereka tahu persis, karena kekuatan umat Islam itu terletak pada jumlah, mereka menghancurkan jumlah yang besar itu dengan cara mengadu domba. Gitu. Dilemahkan dengan cara diadu domba. Entah karena madhab, entah karena keormasan, entah karena partai, entah karena yang lain. Bahkan sekarang mulai Arab non-Arab dibenturkan kan? Enggak cuma itu, bahkan Habib non-Habib itu dibenturkan sekarang. Antar Habib itu bahkan diadu domba sekarang. Sekarang muncul lagi viral ini, Habib Keribu. Habib Keribu, rambutnya keribu. Wes ngomong sak karepe, ngujat para habaib itu tiap hari, makan bangkainya para Habib itu. Enggak tahu itu makhluk dari mana tuh, Allah alam. Tiba-tiba muncul begitu viralnya itu. Di mana-mana orang nyetel itu, dan banyak juga yang setuju itu, saya heran itu. Banyak juga yang setuju. Ya kita tidak maulah terlibat konflik begitu, tapi sudahlah. Masa antar Habib diadu domba begitu. Kan kalau benar-benar semuanya Habib itu keturunan Rasulullah. Harusnya saling mencintai, saling mendoakan. Beda paham, beda kecenderungan, beda pilihan, beda cara, beda gaya itu biasa saja. Habib Rizik dengan gaya yang begitu meledak-ledak, ya biasa aja. Ada yang lemah lembut seperti Habib Yahya, ya kita hormati semua. Seperti Habib Lutfi itu kan lembut sekali, ya kita hormati semua. Karena semua keturunan Rasulullah yang harus kita cium tangannya kalau kita berjumpa. Bukti cinta kita kepada Rasul. Paham ya? Maka jangan mau ikut-ikutan dalam sengketa itu. Seawal kami menyampaikan ke jamaah itu, Al-Fatih ini berdiri di atas dan untuk semua golongan. Dalam soal itu ngikuti madhabnya Gontor. Maka madhab 4 diamalkan di sini. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua ormas boleh duduk di sini, nyekolahkan anaknya, syukur-syukur membantu wakaf yang banyak. Ya kan? Paling enggak ngirim kerupuk tiap hari. Duduk bareng lah kita. Ini sudah terlalu lelah kita bertengkar itu, sudah terlalu lelah. Dan kita sudah paham kalau adu domba itu setting orang kafir.
Itu settingan orang kafir. Jangan sampai kita nggak paham itu. Paham ya? Kita itu sudah terikat MOU dengan Allah. Kalau Anda beriman, Anda terikat dengan ayat ini. Innamal mu'minuna ikhwatun. Anda terikat dengan ayat itu. Kalau Anda mengaku beriman tapi tidak bersaudara, iman Anda palsu itu. Iman Anda palsu. Dan kalau Anda mendasarkan persaudaraan bukan atas dasar iman, persaudaraan Anda juga palsu itu. Itu makna innamal mu'minuna ikhwatun. Yang benar-benar bersaudara itu hanya orang beriman. Maka jangan mau diadu domba. Apalagi antar habaib. Ini nasihat saya untuk para habaib ya, siapapun lah. Ya karena tadi viral kan saya sebut nama ya, Habib Kribu. Sama sekali kita nggak punya kebencian kepada siapapun. Enggak. Kalau betul-betul Habib ya kita hormati, kita cintai. Sebagaimana kita mencintai Rasul kita. Mencintai Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Sayyidah Fatimah dan seterusnya. Ayat ini juga dipakai oleh para ulama untuk mengingatkan. Saya bacakan kalimat di sini. Ini sengaja saya tidak membawa kitab tafsir Ibnu Katsir karena tadi saya buka 3 kitab itu saya menemukan satu kupasan yang sangat menarik di dalam kitab ini. Yang tidak ada di kitab tafsir Ibnu Katsir juga tidak ada di tafsir yang lain yang saya buka. Ini tulisan Asy-Syaukani, Fathul Qadir ini. Dulu saya belajar di Libya 4 tahun. Saya bacakan. Pelajaran bagi kita ini. Wal ma'na idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina bit-takdzib war-radd wal-istihza' fad'hum wa la taq'ud ma'ahum li sima'i misli hadzal munkaril 'azim hatta yakhudu fi haditsin mughayyirin lahu. Amarahu subhanahu bil irad an ahli al-majalis allati yustahanu fiha bi ayatillahi ila ghayatin yal khawdu fi ghairi dhalik. Jadi makna ayat ini, jika engkau melihat orang-orang yang melecehkan ayat-ayat kami dengan mendustakan, menolak dan juga menghina, maka tinggalkan mereka. Jangan duduk bersama mereka untuk menyimak ucapan mereka yang mungkar itu sampai mereka itu membicarakan tema yang lain. Allah memerintahkan kita berpaling dari orang-orang yang duduk di majelis seperti ini. Yang di majelis itu dihinakan ayat-ayat Allah sampai mereka membicarakan tema yang lain. Wa fi hadhihi al-ayati mau'idatun 'azimatun liman yatasammah bi mujalasatil mubtadi'ati alladziina yuharrifuna kalam Allah wa yatala'abuna bi kitabihi wa sunnati rasulih. Ayat ini juga mau'izah, sebuah peringatan, sebuah nasihat yang agung bagi orang-orang yang biasa membiasakan diri itu duduk di forumnya ahli bid'ah, kata beliau. Satu forum dengan ahli bid'ah itu tidak boleh, karena mereka biasa mendistorsi kalamullah, mempermainkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Ini maksudnya gini. Jadi kalau kita tahu ada orang itu suka membicarakan ayat-ayat Allah dengan nada menghina, tidak boleh kita satu forum dengan mereka. Tidak boleh kalau kita mendengar kemudian kita berada di tempat itu, kita diamkan, kita nggak mengingatkan, itu tidak boleh. Kalau diingatkan masih tidak mau, tinggalkan majelisnya. Kalau kita tidak bisa mengingatkan, lebih baik menghindar gitu. Termasuk kalau ada orang yang suka melakukan bid'ah umpamanya, kita tahu ini orang Syiah. Jelas ini ingin menggiring masyarakat ke Syiah. Majelisnya itu mau dibawa ke Syiah, kita tahu itu. Kelihatan betul kok. Maka dihindari duduk di majelisnya orang begitu. Jangan sampai justru malah diundang isi pengajian di majelis kita. Itu maksudnya, hindari. Padahal beliau ini, Asy-Syaukani, dituduh beliau itu orang Syiah, padahal enggak. Kadang-kadang begitu, orang-orang Syiah itu membuat satu propaganda, menuduh ulama Ahlussunnah sebagai orang Syiah, agar orang menjauh majelisnya. Paham ya? Tapi gampang ditandai kok, Syiah ndak orang itu bisa gampang ditandai. Dan sekarang pertanyaan, kalau ahli bid'ah, orang Syiah saja itu kita ndak boleh seforum dengan mereka.
Yo masa ada seorang dai, mubalik, kiai, kemudian ngisi ceramah di gereja? Coba saya mau tanya itu, dalilnya apa itu? Masa ada kemudian orang ngaku kiai, digurukan gitu, kemudian ngisi ceramah di gereja, memuji-muji orang Nasrani? Gimana itu logikanya, gimana itu argumentasinya itu? Coba sampai di situ aja loh. Di saat mereka sedang memuja Tuhan selain Allah, di tempat pemujaan berhala, di saat Allah Subhanahu wa taala dituduh punya anak, kemudian didatangi tempatnya dan dikasih ceramah yang tidak mengingatkan mereka kepada tauhid. Gimana logikanya itu? Kecuali kalau kita datang mengingatkan mereka itu, walakin dzikra itu la'allahum yattaqun. Walakin dzikra la'allahum yattaqun. Kewajiban mengingatkan itu agar mereka bertakwa kepada Allah, takut sama Allah maksudnya. Jelas ya? Jadi bergaul sebenarnya dengan siapa saja, tapi jangan dengan orang yang suka melecehkan agama Allah. Satu majelis dengan mereka itu sebuah dosa. Bahkan banyak ayat yang mau diingatkan di situ. Saya bacakan ayat 140 surat An-Nisa. Dulu pernah kita kaji. Saya bacakan ayatnya senada dengan ayat ini. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yahudu fi haditsin ghairihi. Dan telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab itu satu perintah. Jika kalian menyimak ayat-ayat Allah itu diingkari dan dilecehkan, maka jangan duduk bersama mereka sampai mereka itu membicarakan tema yang lain. Nggak boleh. Ada stand up komedi itu yang melecehkan Islam. Ada seorang stand up komedi itu yang melecehkan Islam. Anehnya di forum itu banyak orang Islam ikut tertawa. Bahkan tidak sedikit perempuan-perempuan yang berjilbab ikut tertawa. Dia nggak sadar kalau agamanya dilecehkan. Nah, yang seperti itu bukan sifat orang yang bertakwa, maka diingatkan di situ oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'alal ladzina yattaquna min hisabihim min syai'. Tidak sepantasnya orang bertakwa itu kemudian duduk di saat orang kafir menghina agamanya dan dia diam. Walakin dzikra, kewajiban dia mengingatkan. Tidak boleh kita diamkan. Makanya forum 212 itu kalau orang menyalahfahami itu memang dianggapnya mungkin sebagai satu bentuk gerakan politik. Enggak, itu cuma forum orang duduk mengingatkan. Ada orang melecehkan Quran gitu. Tidak ada nuansa politiknya lah. Saya ikut itu tidak ada nuansa politiknya. Itu forum untuk mengingatkan saja, itu jangan melecehkan Quran. Ya, kebetulan yang diingatkan itu seorang pejabat tinggi, seorang gubernur, maka gelombangnya besar. Udah gitu aja itu. Di tengah kontroversi ini politis macam-macam, enggak lah. Itu gerakan sosial biasa, gerakan moral biasa. Ya kebetulan saat itu umat Islam sedang solid gitu kan. Ya, enggak ada sama sekali di situ unsur-unsur politis lah. Ya, dan duduk saja kok di Monas tuh duduk orang dzikir, sholawatan, ya makan-makan, terus sholat Jumat bareng-bareng gitu aja. Enggak ada rumput yang diinjek, enggak ada polisi yang ditempeleng. Semua bahkan ikut sholat Jumat, bahkan Pak Jokowi datang ikut Jumatan itu. Nah kalau ada orang nuduh gerakan 212 itu radikal, Pak Jokowi ikut Jumatan, berarti ikut no. Saya masih ingat betul, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Saya saksi sejarah itu. Enggak ada itu. Itu cuma mengingatkan saja. Walakin dzikra la'allahum yattaqun. Untuk mengingatkan saja. Jangan melecehkan Quran. Karena Quran itu junjungan kami. Quran itu imam kami. Quran itu hidup mati kami. Rela kami mati demi Quran itu. Itu saja sebenarnya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.